paham tradisionalisme dan historikal seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah apabila kalian harus mendesain site kalian pada satu area yang nanti akan ditetapkan oleh Pak Fungki Winarta, kalian ingin membuat bangunan berkonsep apa? Modern kah? Art Deco kah? Vernakuler kah? Neo-vernakuler kah? Atau seperti apa? Mungkin Silakan. saya menjawab ya Pak, saya coba menjawab. Ya. Mungkin kita akan melihat dari keadaan sosial dan lingkungannya juga. Kalau memang memungkinkan, kami kayaknya akan lebih tertarik menggunakan neo-vernakular sih Pak. Tetapi kita tidak tahu. Perlu kita meneliti dulu keadaan sosial lingkungannya bagaimana. Sehingga kehadiran bangunan itu bisa sama sesuai dengan sosialnya, bisa diterima begitu Pak. Oke, jawaban yang sangat baik. Oke, kembalikan ke saya, Makro. Saya akan ke teman yang lain. Siap. Sekarang saya akan ke kelompoknya Stefani Anggi. Stefani Anggi, silahkan. Iya, Pak. Oke, selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sekarang kami akan menjelaskan tentang arsitektur modern. Sebelumnya, dari kami, kelompok Garjita, kami memilih salah satu model dari arsitektur modern, yaitu arsitektur modern minimalis. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Ruth. Silakan, Ruth. Oke, baik. Terima kasih, Anggi. Saya akan menjelaskan definisi arsitektur modern. Arsitektur modern adalah model bangunan mengutamakan kesederhanaan bentuk tanpa adanya segala macam ornamen-ornamen. Arsitektur modern tercipta karena adanya kemajuan teknologi membuat manusia lebih memilih sesuatu yang praktis dan ekonomis. Dalam hunian arsitektur modern menghadirkan gaya hidup modern di masa kini. Dalam perkembangan arsitektur modern, dalam ruang bangunan menjadi objek utama untuk diolah. Fokus dalam arsitektur modern adalah bagaimana sebuah ruang bangunan diolah dan dikolaborasikan sedemikian rupa sehingga menjadi bangunan ruang yang nyata. Fungsi arsitektur modern lebih diutamakan dalam menentukan bentuk, ruang, fungsi, dan konstruksi. Dalam konsep bentuk berupa bentuk-bentuk geometri yang ditandai dengan penggunaan konstruksi beton, baja, dan bangunan yang ringan. Dalam konsep ruang, bangunan identik bersifat kubisme dan harus bersifat efisien dan fleksibel. Arsitektur modern memiliki dua prinsip, yaitu fungsional dan efisiensi. Fungsional artinya adalah bangunan tersebut harus mewadahi aktivitas untuk setiap penghuni. Apakah fungsinya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Efisiensi artinya adalah praktis, yaitu harus mampu dalam hal efisiensi biaya, efisiensi waktu, pengerjaan, dan aspek free maintenance pada bangunan. Kemudian untuk definisi modern minimalis akan saya jelaskan. Arsitektur modern minimalis adalah model bangunan atau ruangan yang didesain hanya menggunakan kebutuhan yang mendasar atau yang diperlukan saja. Arsitektur minimalis menekankan yang bersifat esensial dan fungsional. Karakter dari arsitektur minimalis ini adalah bentuk dasar geometris, tidak ada dekorasi, dan menggunakan bahan-bahan sederhana. Arsitektur modern minimalis menampilkan gaya bangunan yang sepenuhnya sesuai dengan fungsi, sederhana, seragam, dan tidak ada ornamen membuat bangunan akan terlihat lebih rapi dan bagus. Arsitektur modern minimalis tidak hanya melihat dari kualitas fisik bangunan, tetapi memperhatikan juga dari dimensi spiritual yang tidak terlihat, lebih memperhatikan terhadap detail, manusia, ruang, alam, dan bahan. Sesuatu yang tidak terlihat seperti cahaya matahari dan udara.
Dengan adanya cahaya matahari yang alami membuat bangunan terlihat sederhana dan bersih. Kemudian sejarah akan dijelaskan oleh Saudari Aurel. Aurel, silakan. Ya, sejarah arsitektur modern dalam perkembangan dunia pada tahun 1900 sampai 1940 masih terkait akibat dari industrialisasi, sehingga muncul berbagai macam reaksi di bidang arsitektur. Munculnya mesin-mesin yang dapat membuat bahan bangunan dengan cara cepat dan juga sudah mencapai standar yang ditentukan. Itu membuat para kalangan arsitek mencoba dan mencari hal-hal baru dalam hal desain. Begitu pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi yang membuat manusia cenderung untuk segala sesuatu yang ekonomis. Mudah dan bagus adalah faktor utama terciptanya arsitektur modern. Hal ini membuat munculnya banyak aliran arsitektur pada masa itu, khususnya aliran-aliran yang terjadi pada tahun 1900 sampai 1940 yang menjadi pertimbangan banyak arsitek di masa itu. Lalu aliran-aliran arsitek berkembang di beberapa negara barat. Pada saat itu juga bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia ke-1, dan ikut mempengaruhi perkembangan arsitektur modern. Akibatnya, banyak aliran-aliran arsitektur modern yang memiliki unsur yang berbau politis. Selain itu, gagasan-gagasan para tokoh arsitek serta karyanya memberikan peranan penting kepada berkembangnya suatu aliran arsitektur. Gagasan-gagasan tersebut dituangkan secara nyata ke dalam bidang arsitektur yang kemudian berkembang hingga negara-negara lain. Perkembangan arsitektur modern periode 1900 sampai 1940 itu merupakan akibat dari evolusi industrialisasi, di mana hampir semuanya itu terjadi di negara-negara maju, seperti Prancis, Italia, Belanda, Jerman, Inggris, dan juga Rusia. Dan banyak faktor yang menyebabkan perkembangan arsitektur modern. Di antaranya adalah kejenuhan pada bentuk-bentuk lama, sehingga mencari ide atau gagasan baru dalam seni. Sehingga muncul aliran-aliran arsitektur yang baru dan mempunyai ciri masing-masing. Di samping itu, kebanyakan aliran tersebut dikuasai oleh paham-paham yang timbul di negara masing-masing, seperti Fischin, Leninsin, Nasin, dan juga Marxin. Ya, itu. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dita. Silakan Dita. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengetahui contoh-contoh baik dari arsitektur modern maupun arsitektur modern minimalis, kita perlu untuk mengetahui ciri-ciri kedua arsitektur tersebut. Yang pertama yaitu arsitektur modern. Di sini kami mengambil menurut Peter Gossel dan Gabriel Leuthauser dalam bukunya yang berjudul Architecture in the 20th Century pada tahun 1991. Di mana ciri-ciri yang pertama yaitu satu gaya internasional atau tanpa gaya sehingga seragam dan merupakan suatu arsitektur yang dapat menembus budaya dan geografis. Yang kedua, berupa hayalan atau idealis. Yang ketiga, bentuk tertentu atau fungsional sehingga bentuk mengikuti fungsinya. Yang keempat, less is more. Maksudnya yaitu semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah terhadap arsitektur tersebut. Yang kelima, penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien karena dianggap tidak memiliki fungsi. Yang keenam yaitu singular atau tunggal, di mana arsitektur modern tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek sehingga tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu nihilism, di mana penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos, simple, dan seperti bidang-bidang kaca yang lebar, tidak ada apa-apa kecuali
geometri dan bahan aslinya. Yang terakhir yaitu kejujuran bahan, di mana jenis bahan atau material yang digunakan diekspos secara polos, ditampilkan apa adanya, dan tidak ditutupi atau dikamuflase sehingga hilang karakter aslinya. Oke. Kemudian untuk ciri-ciri arsitektur modern minimalis. Yang pertama biasanya berbentuk geometris tanpa dekorasi. Di sini maksudnya yaitu kesederhanaan dalam bentuk bangunan, umumnya berbentuk persegi panjang atau kubus, serta dibangun tanpa dekorasi, di mana bagian-bagian rumah dengan bentuk yang sederhana namun tahan lama. Yang kedua yaitu furnitur sederhana dan apa adanya karena mengutamakan fungsi. Di sini maksudnya beberapa orang juga telah membuat furnitur memiliki fungsi lain atau multifungsi karena agar ruangan terasa semakin leluasa dan membuat suasana rumah menjadi lebih nyaman dan rapi. Beberapa contoh seperti adanya lukisan yang dimanfaatkan juga sebagai meja, lalu sofa merangkap sebagai kasur, lalu ada tempat penyimpanan tambahan di bawah tempat tidur, lalu juga ada papan setrika sekaligus cermin panjang, ada anak tangga menjadi lemari penyimpanan, hingga ada kamar mandi yang berada di bawah tangga. Hal ini tentunya akan menghemat space pada ruangan. Yang ketiga yaitu memiliki ruang terbuka. Umumnya tata letaknya sangat sederhana dan efisien, ruang-ruangnya cenderung terbuka karena minimnya furnitur minimalis yang digunakan. Yang keempat, menggunakan material bangunan sederhana. Material bangunan yang digunakan tidak rumit seperti batu bata, kayu, keramik, kaca, beton, dan baja. Namun justru memberi daya tarik dan menonjolkan sifat dari material bangunan tersebut serta memberikan hasil yang maksimal. Yang kelima, minim pembatas dan sekat ruangan, di mana antara satu ruang dengan ruang lainnya itu tidak ada pembatas kecuali ruang-ruang yang sifatnya privasi, seperti kamar mandi atau kamar tidur. Hal ini membuat ruangan terlihat lebih luas, nyaman, dan terang. Kemudian yang keenam, didominasi warna putih, hitam, dan abu-abu, di mana warna monokrom ini membuat rumah terlihat sederhana, bersih, namun elegan, dan penggunaan warna lainnya sebagai pemanis agar tidak terlihat terlalu monoton. Yang kemudian, memaksimalkan pencahayaan dalam ruangan. Memaksimalkan perencanaan karena perencanaan desain yang hati-hati membuat banyak cahaya alami yang masuk. Selain itu dilengkapi juga dengan pencahayaan tidak langsung untuk menegaskan kesan tertentu pada ruangan. Dan yang terakhir, dilengkapi taman yang minimalis juga. Kebanyakan rumah menempati lahan yang terbatas, bagian tanah kemudian ditutupi oleh rumput atau bebatuan kecil agar terlihat rapi, dan sedikit juga yang menanam bunga yang berwarna mencolok. Ya, seperti itu. Terima kasih. Okay, next. Oke, selanjutnya contoh-contoh akan dijelaskan oleh Saudari Altin. Yes. Silakan, Altin. Baik, Pak. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kepada teman-teman agar teman-teman lebih dapat mengerti perbedaan dari arsitektur modern dan arsitektur modern minimalis. Yang pertama ada Bakrier Tower, di mana Bakrier ini adalah bangunan gedung perkantoran yang terdiri dari 47 lantai dengan arsitektur twisted atau permukaan yang dipelintir. Maksudnya pada bagian bawah dan bagian atas itu berbeda. Terus asimetris dan artistik. Bangunan ini menggunakan kaca berwarna biru gelap yang menyerupai sisik sehingga membuat gedung ini terlihat sangat indah dan eksotis dengan tampilan depan yang lebar tetapi ramping di bagian sampingnya. Nah, bangunan ini beralamat di kompleks Resuna Epicentrum dan desain bangunan ini dibuat oleh PT Bakriel Development, sebuah perusahaan milik seorang tokoh politik dan perekonomian di Indonesia. Nah, bangunan ini pada awal tahun 6, tetapi mulai beroperasi pada tahun 9. Next. Nah, kalau teman-teman dari Tangerang pasti sudah pernah melihat Binus Alam Sutra, karena Binus Alam Sutra ini berlokasi di Tangerang, dan kampus ini memiliki konsep yang tidak kalah unik dari bangunan
dari bangunan lain. Nah, konsepnya yaitu Green Campus. Nah, Budiman Hendro Purnomo adalah arsitek yang menegaskan konsep ini, sehingga Universitas Bina Nusantara menjadi kampus yang zonasi teratur, ramah lingkungan, dan hemat energi. Nah, BINUS Alam Sutera ini memiliki ruangan terbuka dan berbentuk balkon, dan memiliki pintu yang dapat menarik angin sehingga mengurangi penggunaan listrik untuk AC ketika perkuliahan sedang berlangsung. Lalu juga dibuat jendela-jendela kecil yang berfungsi sebagai pencahayaan yang menggantikan lampu. Jadi mereka menggunakan sinar matahari. Lalu Budiman juga membuat penampungan air hujan sehingga air hujan itu dapat digunakan untuk keperluan kampus seperti menyiram tanaman dan juga sebagai air toilet di WC. Next. Next, Anggi. Oke. Dari kedua contoh tadi di atas itu merupakan contoh dari bangunan arsitektur modern. Sekarang kita masuk kepada arsitektur modern minimalis. Anggi yang sebelumnya, Anggi. Rumah berjalan ke Anggi. Baik, yang pertama ada rumah berjalan. Nah, Norbert Johans adalah seorang fotografi asal Hungaria. Dia memodifikasi mobil van yang berusia 16 tahun menjadi sebuah rumah. Ide ini pertama kali muncul karena dia berpikir bahwa di era sekarang ini penjualan tanah semakin naik, sehingga dia menyulap mobil van ini menjadi tempat hunian untuk dia dan tunangannya. Nah, di dalam mobil ini terdapat sebuah tempat tidur yang memiliki fungsi double, di mana kalau tempat tidur ini dilipat bisa menjadi sebuah sofa panjang. Juga dia membuat dapur, di mana dapur ini ada kompor gasnya, ada kuali piring dan alat masak lainnya, sehingga dia dan tunangannya tidak perlu membeli makanan di luar. Rumah ini termasuk ke dalam arsitektur modern minimalis karena menekan pada hal-hal yang bersifat fungsional sesuai dengan kebutuhan yang paling mendasar. Lanjut, Tinggi. Dan contoh yang terakhir adalah module grid house, rumah yang didesain oleh Tatsuo Yamaji arsitek dan dibangun untuk pasangan muda dan anak-anak mereka. Nah, rumah ini terletak di distrik Kanto Utara, Jepang. Rumah ini adalah hasil perpaduan antara arsitektur kontemporer atau arsitektur masa kini dengan budaya Jepang yang sempurna. Nah, metode desain yang lebih efisien membuat rumah ini menjadi bagian paling khas dari proyek tersebut. Rumah ini dibuat dengan sistem prefabrikasi, atau prefabrikasi itu adalah rumah yang terdiri dari komponen atau buatan rakitan pabrik menjadi panel modular. Material prefabrikasi juga ini lebih ramah lingkungan untuk memudahkan bangunan tersebut. Oke. Ya, saya kembalikan ke Anggi. Oke, kesimpulannya adalah untuk konsep arsitektur modern minimalis ini kami ambil karena sangat menarik. Karena untuk lahan yang kecil, tapi bisa memuat bukan memuat, tetapi memiliki banyak fungsi, seperti yang tadi sudah teman-teman saya jelaskan. Dan untuk intermezzo saja, untuk yang tadi kampus BINUS, teman saya ada yang berkuliah di sana, dan ketika mahasiswa menginjak rumput, itu akan dikenakan denda sekitar 200.000 atau lebih. Dan menurut kami untuk rumah berjalan ini sangatlah efisien karena bukan hanya kita tidak membeli tanah, tetapi kita bisa jalan-jalan ke manapun kita mau tanpa adanya membayar tanah tersebut.
Teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin dari saya, menurut saya arsitektur minimalis ini membuat kita dapat menggunakan lahan yang kecil sebagai tempat yang menjadi tempat yang lebih memanfaatkan lahan yang kecil, sekreatif kita menjadi tempat yang lebih bagus. Iya, jadi lahan yang sempit ini membuat manusia tuh berpikir lebih untuk memanfaatkan suatu ruang ataupun furnitur lain. Oke. Ini itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kelompok Stefani Anggi. Terima kasih Altin, Lorenza, dan lain-lainnya. Tolong kembalikan hostnya ke saya. Saya akan memberikan beberapa sangu untuk tugas besar kalian. Saya akan screen share. Ini yang kemarin ya. Tunggu. Kita bicara tentang penajaman konsep destinasi wisata. Destinasi wisata selalu mempunyai payung hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Pariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi wisata. Saya matiin dulu ya, nanti saya undang lagi ya, sudah tutup lagi ini. Saya ini dulu, saya stop share, udah itu kita akan ulang lagi.